Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan anak jalanan bagi mereka yang tidak terdidik akan menjelaskan tentang portofolio 1, menjelaskan masalah. Anggota mata kuliah proyek pembelajaran atau proyek belajar kewarganegaraan ini beranggotakan Dina Marina, Indah Darmayani, Muhammad Hanifan, Rahmadea Latifah, dan Sri Wahyuni dari PKN 2018B. Di sini ada tayangan mengenai bagian tayangan portofolio bagian pertama. Terdiri dari apa saja? Yang pertama ada rangkuman masalah secara tertulis. Yang kedua, presentasi masalah dengan grafis. Dan yang terakhir, identifikasi sumber informasi. Nah, di situ ada gambar peta mengenai bagaimana suatu proyek yang akan kita lakukan. Nah, kita berada di posisi permasalahan. Berikutnya, mengenai rangkuman masalah secara tertulis. Yang pertama di sini ada dari sumber media cetak mengenai anak jalanan yang masih diabaikan, dari sumbernya itu dari Kompas. Yang kedua, tetap dari rangkuman masalah secara tertulis dari sumber media cetak. Di sini ada gambar berikut adalah salah satu contoh anak jalanan yang pernah berada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Nah, di sini dijelaskan mengenai faktor penyebab lain dan juga menjadi hal yang urgensi dalam permasalahan kita kali ini. Slide berikutnya mengenai tetap rangkuman masalah secara tertulis berasal dari media cetak sumbernya. Namun topiknya ini tentang totalitas untuk anak jalanan yang dijadikan permasalahannya, yaitu mengenai 5 poin mengenai langkah-langkah pokok untuk membantu menanggulangi permasalahan bagi anak jalanan. Nah, ini cocok juga dijadikan sebagai latar belakang. Slide berikutnya dari sumber internet tentang masalah pembinaan anak jalanan dalam upaya mewujudkan kota layak anak, berasal dari jurnal. Slide berikutnya juga sama, masih dari rangkuman masalah secara tertulis dari sumber internet mengenai tuntutan kerja bagi anak jalanan. Dan slide berikutnya juga sama, mengenai rangkuman masalah secara tertulis dari sumber internet mengenai rendahnya aspek personal dan social skill. Nah, ini dijelaskan bahwa social skill yang patut diajarkan kepada anak-anak jalanan yang kurang terdidik ini. Nah, ini masuknya ke dalam rumusan masalah yang patut dijadikan sebagai permasalahan di proyek belajar kali ini. Lalu berikutnya ada anak jalanan sebagai budak bagi anak jalanan yang lain. Nah, di sini juga memperhatikan anak jalanan itu sendiri untuk diupayakan sebagai masuk dalam permasalahan yang harus diupayakan oleh pemerintah. Berikutnya mengenai sumber clipping. Sumber clipping ini ada tajuk berjudul Rasa Kasihan dan Ketakutan Menjadi Senjata Bagi Anak Jalanan. Juga masuk ke dalam rangkuman permasalahan secara tertulis. Nah, berikutnya dari sumber perpustakaan, yaitu memutuskan hubungan kerja PHK salah satu sebab anak jalanan. Nah, di sini juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan anak jalanan itu. Lalu berikutnya ada seberapa seriuskah masalah tersebut dalam masyarakat. Nah, di sini dijelaskan kalau hal ini berkesinambungan dan berselaras dengan suatu kesejahteraan. Nah, di sini dilihat bahwa anak-anak atau mereka yang terlantar dan tidak terdidik juga merasa tidak sejahtera. Nah, sangat serius sekali permasalahan ini sehingga patut dijadikan atau patut dicarikan solusinya. Berikutnya tentang seberapa luas penyebaran masalah tersebut di negara kita. Di sini sangat urgen dan di sini banyak sekali
Ada data di sini tiap tahunnya dari tahun 2015, tahun 2017, dan di sini kita bisa lihat ada 33.000 kasus atau anak jalanan. Lalu berikutnya, mengapa urusan ini harus ditangani oleh pemerintah dan haruskah masyarakat bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut? Masyarakat itu harus, karena untuk mewujudkan keadaan sosial yang adil dan juga minim akan hal ini terjadi lagi, patut ada hubungannya dengan masyarakat secara holistik untuk menemukan solusi dan berupaya bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan ini. Dan pemerintah sendiri sebagai pemangku kebijakan berusaha untuk membuat produk hukum dan juga peraturan agar permasalahan ini cepat diselesaikan. Nah, berikutnya, manakah yang dianggap benar? Di sini ada 3 poin, yaitu tidak ada undang-undang tidak ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menangani masalah ini. Yang kedua itu, undang-undang untuk menangani masalah ini tidak cukup memadai. Nah, yang ketiga, undang-undang untuk menangani masalah ini sudah cukup memadai namun tidak diselenggarakan dengan baik. Berikutnya di sini, adakah perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan masalah ini? Sejauh ini sih tidak ada, karena masyarakat menyadari bahwa pentingnya pendidikan untuk anak jalanan. Nah, berikutnya, siapakah individu, kelompok, atau organisasi yang memperhatikan masalah ini? Pihak yang memperhatikan masalah ini sebenarnya banyak sekali, termasuk dinas sosial dan juga dinas pendidikan. Selangkah apa yang diambil dari permasalahan ini? Yang pertama, membuat program responsif. Kedua, membuat rumah singgah, dan yang terakhir itu membuat program pelatihan anak. Di sini memiliki kekurangan dan kerugian, bisa dijelaskan nanti. Lalu bagaimana mempengaruhi pemerintah? Di sini juga dijelaskan kalau agar kesuksesan itu dapat terwujud, untuk program ini harus didukung secara besar. Yang kedua, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menangani permasalahan tersebut itu dinas sosial dan juga dinas pendidikan. Di sini juga ditampilkan beberapa ilustrasi. Dan juga di sini ada identifikasi sumber informasi. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 5, dari kelompok 1 portofolio. Maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.